Halo, assalamualaikum. Kali ini gue bakal bawain konten tentang 20 perintah dasar atau 20 perintah yang umum digunakan, yang terkenal banget digunakan, yang sering banget digunakan di terminal Linux. Uh, tapi sebelum kita mempraktekkan ke 20 perintah ini, ada baiknya kita memahami dulu terminal Linux. Karakter-karakter terminal Linux. Karakter yang pertama yang gua tahu, terminal Linux itu case sensitif. Jadi dia sangat sensitif dengan perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Dia juga sangat sensitif dengan spasi, titik, koma, atau slash. Jadi ketika kita memasukkan sebuah perintah, itu harus diperhatikan baik-baik. Jangan ada yang typo atau berbeda gitu kan. Nanti terminal ini nggak bisa memproses. Seperti ini perintah sudo su. Ini adalah perintah untuk masuk ke super user kan. Nah, perintah ini benar dan diproses kan. Coba kita keluar dari super user. Coba kalau kita ganti sudo itu dengan huruf besar sudo. Nah, perintah sudonya di sini nggak bisa dieksekusi. Mungkin kalau di terminal Linux yang lain seperti Ubuntu atau Linux Mint nggak ada warna-warna gini ya. Tapi di terminal Kali Linux ini kalau perintah yang nggak bisa dieksekusi atau kesalah atau tipe karena apapun itu ya, perintah tidak bisa dieksekusi, dia berwarna merah. Dan ini pun jadi ikut nggak kebaca. Padahal perintah su ini adalah perintah yang benar. Coba kalau kita gunakan huruf S nya kecil. Nah, ini baru bisa dieksekusi. Nah, setelah kita memahami case sensitif di terminal Linux, jadi ada dua kondisi atau dua posisi terminal Linux. Di terminal Linux, posisi pertama adalah posisi sebagai user biasa, ditandai dengan huruf dolar ini, dolar atau S, dolar. Nah, ini adalah kondisi di mana user adalah user biasa. Nah, jika begini, ini adalah kondisi di mana kita sedang dalam keadaan user root, ditandai disimbolkan oleh pagar atau hashtag ini. Nah, ini adalah nama user dan ini adalah nama komputer. Oke, kita keluar lagi. Coba kita praktekkan satu persatu perintah-perintah di terminal Linux yang udah gua rangkum ini. Pertama ada sudo ya. Sudo adalah perintah super user atau user root. Nah, sudo itu dilakukan ketika kita dalam keadaan user biasa. Karena kan ada beberapa perintah yang nggak bisa dieksekusi tanpa perintah sudo jika kita dalam keadaan user biasa, seperti perintah sudo apt update. Nah, ini bisa dieksekusi karena ada perintah sudo atau super user do. Bagaimana kalau misalkan tanpa ada perintah sudo di user biasa, misalkan langsung apt update? Nah, ini akan izin ditolak karena untuk update kita perlu permission denied, atau yang bisa, intinya yang bisa mengupdate ini hanyalah super user atau user root. Nah, mari kita gabungkan dua perintah. Perintah pertama dan perintah kedua. Sudo ada sebagai perintah super user atau user root, sementara user add atau add user adalah perintah untuk membuat user baru di Linux. Mari kita buat user baru di Linux dengan perintah sudo add user. Kita
sudo add user, dan terakhir kita masukkan nama usernya tanpa spasi ya. Ini pun tanpa spasi kan, karena kalau ada spasi nanti mungkin terminal akan mengeksekusinya sebagai dua user. Misalkan aku ini, jadi ada user aku juga ada user ini. Nah, kita buat user aku. Di sini kita masukkan password untuk user aku, namanya, nomor ruangan, telepon kantor, telepon rumah, dan lain-lain. Dan nah, ini user aku ini telah terdaftar di terminal kita. Bagaimana kalau kita mau pindah dari user ini, user Ajis ini, ke user aku? Kita cukup gunakan perintah sudo su, ketik nama usernya, sudo su aku. Nah, kali ini kita berada di user aku. Kita balik lagi ke user yang tadi, sudo su exit. Karena user aku ini belum dijadikan user root atau super user ya. Nanti itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau menghapus sebuah user? Nah, ini ada perintahnya user del atau delete user. Adalah kebalikan dari add user, ini berfungsi untuk menghapus user. Nah, seperti ini. Sudo user del aku. Nah, ini user del ini salah satu perintah yang nggak bisa dijalankan tanpa ada sudo jika kita dalam keadaan user biasa, karena user del ini adalah perintah yang hanya bisa dilakukan oleh user root atau super user. Terus bagaimana kalau kita mau menghapusnya di super user seperti ini? Nah, kalau kita dalam keadaan super user, kita nggak perlu menggunakan perintah sudo. Kita tinggal misalkan user del kayak tadi, kita tinggal ketikkan perintahnya saja. Kita mau menghapus sebuah user yang namanya aku, atau kita mau menambahkan user, add user, misalkan aku. Nah, ini nggak perlu kita tambahkan lagi di depannya kalimat sudo atau atau perintah sudo. Kalaupun kita mau update apt update, nggak perlu kita menggunakan perintah sudo di depannya, karena kita sudah ada di dalam root. Untuk keluar dari sistem root, kita cukup dengan perintah exit. Untuk perintah selanjutnya adalah apt. Apt adalah tools yang berfungsi untuk memberi perintah install, update repository, upgrade paket, dan lain sebagainya. Di sini apt digabungkan dengan apt update sebagai perintah untuk memperbaharui repository. Nah, jika apt ini digabungkan dengan apt upgrade, perintah ini untuk meningkatkan paket, untuk mengupgrade sebuah paket. Jika apt ini kita gabungkan dengan install, maka perintah ini untuk install aplikasi atau paket. Nah, dulu kan kalau kita mau menggunakan apt seperti ini, sudo apt min get update. Nah, tapi kalau kalau hari ini kita nggak perlu nambahin kalimat get kalau mau mengupdate, menginstal atau apapun itu. Tapi kita pun masih bisa menggunakan perintah apt min get update. Nah, kalau di user biasa kita mau mengupdate sebuah
repository kayak tadi lagi, berarti kita harus menggunakan kalimat sudo. Kalau kita mau upgrade, sudo apt upgrade. Kalau kita mau menginstal, sudo apt install. Misalkan kita mau menginstal aplikasi edit foto atau GIMP, sudo apt install GIMP. Nah, kalau di sini kan keterangannya GIMP is already. Jadi GIMP ini sudah ada di komputer saya. Perintah selanjutnya adalah dir. Dir adalah perintah untuk menampilkan direktori. Nah, seperti ini. Dir. Nah, perintah dir ini kita nggak perlu memakai kalimat sudo, karena ini mah bebas ya, nggak diwajibkan untuk super user saja. Ada ls adalah perintah untuk melihat isi direktori. Kalau tadi kan menampilkan direktorinya aja, kalau ls untuk menampilkan isi direktori. Jadi seperti misalkan ls. Nah, beda lagi kan. Di sini tampilannya nggak berwarna-warna kan, gini doang ya. Nah, kalau di sini kan ls untuk melihat isi direktori. Jadi nah, ini tanda biru ini adalah, warna biru ini adalah, ini artinya direktori. Nah, direktori. Selain biru seperti ini biasanya ini aplikasi atau apa gitu ya. Di beberapa terminal seperti Ubuntu, Linux Mint atau lainnya itu bakal berbeda. Ada yang biru atau ada yang emang nggak berwarna seperti ini. Kalau ini kan di Kali Linux ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menampilkan atau melihat file tersembunyi? Kita gunakan perintah ls-a. Nah, ls-a beda seperti ls tadi, ls yang biasa. Ada beberapa file yang tersembunyi yang nggak ditampilkan. Kalau kita gunakan perintah ls-al, ini berfungsi untuk melihat semua file dengan detail. Nah, termasuk seperti ini kodenya. drwxr min xr min x. Adapun ls min r ini berfungsi untuk menampilkan isi subdirektori. Nah, direktori dia memiliki sub. Nah, ls min r ini adalah perintah untuk melihat subdirektorinya itu. Banyak kan? Untuk perintah selanjutnya adalah cd. Perintah ini berlaku untuk berpindah antar direktori. Nah, contoh seperti ini ya. Kita lihat dulu direktorinya. Kita dari direktori ini kita mau berpindah ke direktori dokumen. Kita ketik cd spasi dokumen. Nah, dari dokumen kita mau pindah ke direktori matrix. Kita ketikkan perintah cd matrix. Nah, kita telah berpindah dari direktori sebelumnya ke direktori yang tadi kita tuju, yaitu direktori dokumen. Dan dari direktori dokumen kita juga berpindah lagi ke direktori matrix.
Adapun untuk perintah untuk kembali ke direktori sebelumnya adalah cd cd spasi titik 2. Nah, tadi kan kita berada di direktori matriks. Sekarang kita berpindah lagi ke direktori sebelum matriks, yaitu ke direktori dokumen. Kita mau keluar lagi dari direktori dokumen ke direktori sebelumnya. Nah, kita lakukan lagi perintah cd spasi titik 2. Kita juga bisa berpindah ke beberapa direktori sekaligus seperti cd dokumen matrix. Nah, kalau kita mau pindah ke direktori ke beberapa direktori, kita pisahkan dengan tanda slash. Dari kan ini kan kita mau pindah ya dari direktori, kita mau pindah dari direktori ini ke direktori dokumen dan direktori matriks. Tujuannya kita mau pindah ke direktori matriks. Kalaupun di dalam direktori matriks itu masih ada direktori lagi yang mau kita tuju, kita ketika kita pisahkan lagi dengan slash apa nama direktorinya, misalkan apa gitu kan. Nah, ini langsung berpindah ke dua direktori. Untuk kembali lagi kita bisa gunakan perintah cd titik 2. Nah, ada juga perintah untuk membuat direktori baru, yaitu perintah mkdir atau make directory. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, directory. Saya memiliki directory seperti ini. Nah, coba kita tambahkan directory ya, atau kita buat directory baru mkdir. Kita mau membuat directory hari ini misalkan. Di sini nggak ada ya directory hari ini ya. mkdir hari ini. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini ada hari ini. Di sini nggak ada kan. Nah, jika kita membuat sebuah direktori mkdir hari ini, misalkan seperti ini, mkdir hari ini dengan spasi, apa yang terjadi nih ya? Nah, ini yang terjadi. Jadi kita seolah membuat dua direktori hari dan direktori ini, karena kita pisahkan dengan spasi. Nah, itu terminal itu sangat case sensitif, spasi, titik, koma, slash, dan perbedaan huruf kecil, huruf besar. Terus bagaimana kalau kita mau menghapus sebuah direktori? Ada perintahnya, yaitu perintahnya adalah rm dir atau remove dir. Kita mau meremove atau menghapus direktori mana? Misalkan kita mau menghapus direktori hari. Nah, direktori hari yang tadinya ada di sini, sekarang di sini udah nggak ada. Nah, perintah yang tadi sering banget kita pakai ya adalah perintah clear. Di sini ada ya keterangannya. Clear adalah perintah untuk membersihkan layar terminal. Jadi ketika terminal kita penuh ya, kondisi terminal kita penuh gitu ya, jadi kita malas nulis nih di bawah terus nih. Biar kita kembali lagi ke atas, layar ini bersih. Nah, kita gunakan perintah clear. Ada perintah rm. Rm adalah perintah untuk menghapus direktori dan isinya. Jadi misalkan, kita memiliki direktori yang namanya hammer. Nah, direktori ini kita mau hapus beserta isi-isinya. Nah, kita gunakan rm, nama direktorinya. Gitu aja, tinggal enter. Nah, kan ada beberapa ya direktori yang memiliki hak akses.
karena awalnya pas kita buat atau apapun itu ya, kita berikan direktori itu perintah chmod atau perintah hak akses. Nah, itu tidak bisa dihapus dengan perintah rm atau rmdir. Ada perintah khusus, yaitu perintahnya adalah rm spasi min rf. Sebuah direktori yang memiliki hak akses hanya bisa dihapus oleh perintah rm min f. Misalkan direktori ini lead.dos adalah direktori yang memiliki hak akses. Nah, kita ketikkan di sini nama direktorinya. Oh, sorry. Nah, rm min rf nama direktorinya. Lalu kita enter. Nah, untuk keluar dari terminal, kita cukup ketikkan perintah exit. Nah, keluar dari terminal dalam exit ini akan mengantarkan kita keluar dari terminal, sebab kita dalam kondisi user biasa. Coba kita. Nah, kita sudah keluar dari terminal. Tapi exit ini tapi jika exit digunakan dalam keadaan super user atau user root seperti ini, nah ini akan mengantarkan kita untuk keluar dari super user ke user biasa. Nah, oke, terima kasih untuk video kali ini, konten kali ini tentang 20 perintah dasar, 20 perintah yang paling populer yang sering banget dipakai di terminal Linux. Gua akhiri